Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Khairul Ibad dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 NIM digit terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor induksi dan apa itu start delta dan bagaimana sih penjelasan start delta itu. Lanjut, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami prinsip kerja motor induksi, lalu mengenal komponen penting motor induksi, kemudian menjelaskan konsep, membandingkan start delta dengan direct online atau yang bisa disebut dengan DOL, kemudian menjelaskan alur rangkaian daya dan kontrol, kemudian melakukan simulasi start delta menggunakan CAD sim. Lanjut, prinsip kerja motor induksi. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Pada saat arus AC mengalir ke stator, belitan pada stator menghasilkan medan magnet berputar. Medan magnet ini kemudian memotong batang konduktor pada rotor, sehingga timbul gaya gerak listrik, induksi atau GGL. Dari GGL ini terbentuk pada rotor. Kemudian selanjutnya interaksi antara medan magnet stator dengan arus yang muncul di rotor akan menghasilkan torsi, yaitu gaya putar yang memperkuat rotor ikut berputar. Namun, kecepatan putar rotor tidak pernah sama persis dengan kecepatan medan magnet pada stator. Selalu ada selisih kecil yang disebut slip. Slip inilah yang memungkinkan terjadinya induksi dan menjaga motor tetap menghasilkan torsi. Secara sederhana, prinsip ini bisa dibayangkan seperti roda gigi magnetik. Stator memberikan dorongan berulang-ulang melalui medan magnet dan rotor menerima dorongan tersebut sehingga ikut berputar, walaupun tidak sepenuhnya menyamai kecepatan stator. Selanjutnya ada komponen penting motor industri. Motor industri terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian diam yang berisi lilitan kawat tembaga. Lilitan inilah yang terhubung ke arus AC untuk menghasilkan medan magnet berputar. Bisa dibilang stator adalah otak yang mengendalikan arah dan kekuatan medan magnet. Kemudian ada rotor, adalah bagian yang berputar. Ada dua jenis rotor yang umum dipakai, yaitu squirrel cage rotor yang berbentuk batang konduktor seperti sangkar tupai, paling banyak digunakan karena sederhana dan kuat. Kemudian ada wound rotor yang menggunakan lilitan kawat dan slip ring untuk keperluan tertentu, misalnya kontrol torsi. Kemudian ada terminal box, adalah bagian tempat sambung kabel listrik. Di dalamnya terdapat 6 terminal utama, yaitu U1, V1, W1, U2, V2, dan U2 yang bisa disusun dengan konfigurasi start Y atau delta sesuai kebutuhan. Selain itu, motor juga dilengkapi rangka atau frame untuk melindungi serta sistem pendingin seperti kipas agar motor tidak cepat panas saat beroperasi. Yang ketiga ada konsep tegangan pada start delta starter. Konsep tegangan pada start delta starter. Salah satu masalah utama motor induksi adalah arus awal atau arus start yang sangat tinggi. Ketika motor pertama kali dinyalakan, kalau motor langsung dihubungkan ke jaringan listrik dengan metode direct online atau DOL, arus start bisa mencapai 5-7 kali lipat arus nominal. Hal ini jelas berbahaya karena bisa menyebabkan tegangan jatuh pada jaringan dan merusak peralatan lain yang terhubung. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan start delta starter. Pada saat awal start, motor dihubungkan dengan konfigurasi start Y. Dalam kondisi ini, tegangan yang diterima setiap lilitan starter hanya sepertiga dari tegangan lain sehingga arus start menjadi jauh lebih kecil. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu dan lebih stabil, sambungan dipindahkan ke delta. Pada konfigurasi ini, motor menerima tegangan penuh sehingga bisa menghasilkan torsi nominal sesuai kebutuhan. Metode ini sangat efektif, terutama pada motor berdaya menengah hingga besar, di mana pengendalian arus start sangat penting demi menjaga kestabilan sistem listrik. Selanjutnya ada alasan penggunaan start delta. Mengapa banyak industri lebih memilih start delta dibandingkan DOL? Jawabannya ada pada keamanan sistem dan umur motor. DOL atau direct online memang sederhana, tapi arus start bisa mencapai 6-8 kali arus normal. Jika motor besar dinyalakan dengan cara ini, bukan hanya motornya yang terancam rusak, tapi jaringan listrik bisa terganggu.
Kemudian start delta mampu menekan arus start menjadi sekitar sepertiga dari arus dot. Dengan begitu, sistem kelistrikan tidak mudah drop dan komponen motor lebih terlindungi. Selain itu, metode ini juga mengurangi hentakan mekanis pada motor saat baru mulai berputar. Artinya, getaran awal lebih halus sehingga umur motor lebih panjang. Kemudian keuntungan lainnya adalah dari sisi biaya. Start delta termasuk metode yang cukup ekonomis dibandingkan teknologi lain seperti auto transformer, starter, atau soft starter. Meskipun tentu ada keterbatasan jika dibandingkan dengan teknologi yang lebih modern. Kemudian lanjut. Rangkaian start delta. Rangkaian daya kontraktor utama, kontraktor start, kontraktor delta, overload relay, dan MCB 3-phase. Kemudian ada rangkaian kontrol yaitu push button, start atau stop, timer, interlock, antar kontaktor, lampu indikator, dan emergency. Timer mengatur perpindahan otomatis dari start ke delta. Lanjut untuk kesimpulannya sendiri. Motor induksi merupakan salah satu motor listrik paling banyak digunakan di dunia industri karena konstruksinya sederhana, handal, dan perawatannya mudah. Prinsip kerjanya mengendalikan induksi elektromagnetik, sementara komponen seperti stator, rotor, dan terminal box berperan penting dalam operasinya. Dalam penggunaannya, metode start delta starter terbukti efektif untuk menekan arus awal yang besar, melindungi sistem listrik, dan memperpanjang umur motor. Dengan pemahaman yang baik mengenai prinsip kerja, komponen, dan rangkaian start delta, kita dapat mengoptimalkan penggunaan motor induksi untuk berbagai aplikasi industri, mulai dari mesin produksi, pompa, konveyor, hingga kompresor besar. Kemudian kita lanjut ke rangkaian start. Ini. Oke, kemudian kita puterin aja, kita puter ke sebelah sini. Nah, ini. Kemudian kita kasih garis-garis warna. Sesuai dengan aturan yang berlaku ya guys. Ini warna kuning. Terus salah, yang L1 itu warna merah. Ini warna merah. Oh, salah. Lihat aja, terus kita ganti warna merah. Oke, seperti ini. Lanjut, terus warna kuning. L2 itu warna kuning seperti ini. Kita lanjut lagi L3. L3 itu warna apa, Dar? L3 warna hitam. Selanjutnya netral itu dia pakai warna biru guys. Oh salah, ini harus hati-hati. Kita pakai software ini tuh dia nempelnya susah gitu guys. Jadi itu harus sangat-sangat berhati-hati, kalau dia nggak nyambung wiringnya nanti bisa rusak, nggak jalan mesinnya, program rangkaiannya tidak jalan dan akan jadi sia-sia. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang PE itu kita pakai garis patah-patah. Kok nggak kelihatan? Nah. Selanjutnya kita di sini pakai MCB guys. MCB itu di sini pakai yang ini. Kemudian karena 3 kita pakai yang 3. Langsung aja, nggak pakai lama. Seperti ini. Sudah.
Selanjutnya kita pakai kontaktor ya. Kontaktor di sebelah mana bang? Saya juga lupa. Nah, ini kontaktor sebelah sini guys. Oke, kita pakai kontaktornya 3 ya, 3 jenis. Lanjutlah. Terus di sini kita pakai motor. Oke, begini, kurang lebih seperti ini. Lanjut lagi, kita wiring dulu aja di yang powernya sini. Kita wiring guys. Nah, kita cek gambarnya terlebih dahulu. Sorry. Ini merah ke merah, kuning ke kuning, hitam ke hitam. Oke, lanjut. Oke. Ini ya, kurang lebih seperti ini ya guys. Tinggal garis-garis aja. Nah. Oke. Sebentar kita lurusin dulu biar nggak compang-camping. Oke, lanjut. Macam nih. Lanjut, kemudian yang kuning juga connect di kuning ya teman-teman, jangan sampai salah. Lanjut. Oke, terus kemudian yang hitam juga sama, yang hitam bukan rasis, bukan apa, tapi kabinnya warna hitam. Lanjut lagi, kita ke sini. Langsung aja, nggak pakai lama. Oke, begini dengan warna kuning. Yang tengah ini. Nah, kok nggak kelihatan warna kuning? Oke, seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke warna merah. Biar cepet guys. Selanjutnya kita cek lagi gambarnya. Oke, tinggal disatukan aja pakai warna itu. Sebenarnya posisinya seperti itu. Oke, lanjut. Kita yang sebelah ini itu kejauhan ya, ini jaraknya kita deketin lagi. Oke. Nah, sorry guys, warna hitam. Oke, lanjut warna kuning. Lanjut warna merah. Terus sebelah sini juga sama, muter ya, melingkar. Seperti ini. Ini sebenarnya rangkaian yang cukup mudah, cuma harus sedikit ini ya, harus hati-hati. Oke.
Oke, sudah selesai yang di bagian powernya di sebelah sini. Kita lanjut ke bagian rangkaian start deltanya. Di sini ada MCB satu aja. Oke. Kita kasih automatic switch-nya. Kurang tinggi kayaknya, ada harapan orang tuanya ketinggian. Lanjut kita pakai NC dan NO. Ini push button. Di sini kita pakai NC terlebih dahulu, kemudian baru NO. Kemudian kita pakai relay di sini. Nah, pakai relay. Lanjut, di sini ada bang, apa namanya itu bang? Timer, betul sekali. Timernya pakai satu aja. Kemudian kita ada relay lagi sebelah sini. Memang sedikit rumit tapi nggak rumit. Terus ada yang auxiliary apa itu? Itu dia NC kontak, ini dia kontak bantu NC guys. Lanjut, jadi sini pakainya yang sorry. Nah, sebelah sini dia pakai NC. Oke, lebih seperti ini ya nampaknya ya. Oke, kita mulai seperti ini aja, kemudian kita paste. Oke. Kita buat seperti ini. Tinggal kita ganti yang sebelah sini itu pakai NO. Oke, seperti ini guys. Terus untuk outputnya itu di sebelah, sebentar ya. Oh ini bukan ya. Bentuknya X lingkaran gitu guys. Oh ini sinyal. Oke guys, sudah pakai pengunci di sini ya. Oke, tinggal kita buat semacam ini. Oke, udah tinggal kita wiring tipis-tipis. Lihat ini dia larinya ke atas sini. Kita berarti yang bawah dulu aja karena kita udah terlanjur pakai. Belum terlanjur ternyata, nggak jadi terlanjur. Pakai kuning dulu aja.
Oh, yang bawah itu harus pakai warna biru. Jadi berarti kita ntar dulu aja, kita fokus yang atas dulu aja, fokus capur. Oke, lanjut. Dan kesini lagi dia. Oke, seperti ini ya. Lanjut lagi. Ini kita sambung di sini. Oke, lanjut kita pakai yang ke netral dulu aja guys, biar gampang. Sip. Nggak kelihatan nyambung, gila kalau kelihatan nyambung. Oke, jadi seperti ini. Lanjut ke ini belum terakhir guys, sorry. Oke, sudah seperti ini, tinggal kita lakukan penamaan guys. Di sini namanya kita ganti MCB. Sorry, itu tadi kena gerakan tambahan. Enter. Ini adalah main, star, dan delta. Oke. Main. Ini adalah star. Delta. Ini adalah motor. Ya, kasih nama aja. Oke, kita aja pakai. Kemudian di MCB ini off, ini on, ini main, ini main. Oke. Ini kenapa kok ini namanya main, terus ini juga main? Karena dia adalah kontak bantu. Ya, itulah intinya guys. Begini sudah. Oke, 1 second. Oke. Kita problem solving di sini guys, karena rangkaian nggak nyala, kemungkinan besar seperti yang kita bahas di awal tadi, wiringnya tidak nyambung. Karena di sini itu sangat riskan sekali
terhadap yang namanya wiring, guys. Oke, kita coba play lagi. Masih belum nyala ya. Entah kenapa kabel yang ini nggak mau terkonek, guys. Kita coba, kok nggak mau terpasang ya? Ada apakah gerangan? Coba set. Tuh, dia nggak mau kayak konek ke sini. Set. Itu sudah masuk ke NC, udah jadi close, itu udah tutup. Nah, seperti itu, guys. Coba set. Oke, jadi seperti itu ya.